Sehat Bu ya? Sehat. Nah, kita salaman dulu Bu ya. Oke, sehat Bu ya. Sehat. Alhamdulillah Bu, hari ini adalah modul terakhir dari yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi modul hari ini adalah modul 5, yaitu mengenai tentang kesejahteraan sosial disabilitas dan lanjut usia. Jadi banyak sekali permasalahan terkait disabilitas dan terkait dengan lanjut usia. Tapi sebelum itu kemarin kita sudah membahas tentang apa Bu? Yang kita kemarin Bu? Kemarin itu perlindungan anak. Perlindungan anak. Oke, hari ini sosial Bu ya. Untuk disabilitas dan lanjut usia. Mungkin saya akan menjelaskan dulu bagaimana disabilitas itu Bu ya. Di sini alhamdulillah di desa ini tidak ada disabilitasnya Bu ya. Tidak ada. Kemudian tapi ada Bu, di tangga sebelah itu ada beberapa hak yang tidak dipenuhi oleh disabilitas. Contohnya dia tidak sekolah, dia tidak bisa bermain, memang posisi dia sudah tidak bisa melaksanakan apapun itu. Kemudian ada juga lansia. Di lansia ini banyak sekali orang tua ini yang tidak diurus oleh anaknya. Seperti itu Bu ya. Banyak sekali hak-hak orang lansia yang tidak terpenuhi. Kemudian banyak lansia yang disakiti secara fisik, secara fisiologis atau secara rohaninya. Jadi banyak sekali yang kemudian prinsip melayani lansia. Jadi ada beberapa anak yang tidak Bu melaksanakan pelayanan yang maksimal terhadap lansia. Dibikinnya lansia aja umurnya udah mau habis ya gitu Bu ya. Jangan seperti itu. Kemudian ada juga kekerasan, ada penelantaran, banyak sekali yang pernah kita lihat. Kekerasan seperti mukul atau penelantaran kita biarkan, tidak dikasih makan, itu sudah termasuk penelantaran lansia Bu ya. Pernah lihat di sini lansia Bu? Banyak ya, banyak memang di anggota kita juga ada Bu ya yang lansia Bu ya. Nah terus di sini harus Bu, memang harus pihak pemerintah, pihak desa, pihak tetangga siapapun harus melayani lansia, contoh kesehatan dan lain sebagainya. Nah untuk itu Bu, dalam pertemuan ini saya mengambil tema tentang lansia, yaitu berbagai penyebab orang tua susah makan dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi di sini saya mengasih judul bahwasanya ada berbagai penyebab orang tua itu susah makan. Nah nanti tapi saya juga kasih solusinya. Jadi penyebabnya apa, solusinya apa. Jadi nanti kita ibu nanti bisa menyampaikan Bu ya. Nah yang pertama, kenapa si orang tua itu susah makan? Satu, gangguan kesehatan gigi. Semakin tua pasti giginya akan semakin habis. Giginya habis, malas membersihkan gigi, baunya bau banget. Nah beneran tua Bu ya, baunya nggak enak, nggak mau dia membersihkan, jadi baunya nggak enak. Jadi akibat dia tidak mau membersihkan gigi, makanya dia makannya pasti males. Nah sekarang solusinya bagaimana? Solusi pertama, kita sebagai anaknya misal ada lansia, suruh sikat gigi Bu, kita kasih odol atau apa sebagainya, sikat gigi. Atau cara keduanya, suruh berobat ke dokter Bu, minimal 6 bulan sekali, biar giginya yang bersih dokter. Nah, jadi modal dikit Bu ya untuk membersihkan, biar nanti orang tua itu tetap sehat. Atau cara yang terakhir, makanannya Bu, kita buat menarik dan lembut. Jadi karena dia giginya kotor, menarik dan lembut, maka dia mau makan Bu. Jadi mau makan dengan gaya, dengan variasi yang menarik. Jadi walaupun giginya bau, maunya bau, tapi tetap mau makan. Itu solusi pertama, karena faktor giginya. Yang kedua, biasanya orang tua malas makan yaitu kemampuan indera pengecap. Indera pengecap itu adalah lidah. Lidah itu ada manis, asin, dan rasa pahitnya Bu ya. Biasanya semakin tua pasti rasanya akan semakin nggak enak. Jadi itulah yang menyebabkan orang tua malas makan. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya, jika kita berikan makan, dekorasi makan itu yang lebih menarik Bu. Nanti dia akan lebih senang dan dia pasti akan mau makan-makannya. Dan cara yang baiknya, karena dia kan tadi rasanya udah nggak mau bisa rasakan Bu ya,
Jadi bumbunya itu Bu banyakin aja nggak apa-apa Bu, Biar kerasa. biar kroso. Kalau dikit nggak kerasa dia Bu. Jadi kalau bumbunya banyak, nah ditambahin yang banyak bumbunya kok garamnya apa nanti dia terasa, dia diem karena semakin tua indera pengecapnya sel-selnya itu sudah tidak normal lagi. Jadi banyakin aja itu nggak apa-apa. Jadi dia malas makan, tapi karena kita banyakin, kalau kita pasti nggak senang Bu. Tapi menurut orang tua itu wah ada rasanya. Nah pasti nanti dia akan mau makan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga Bu, ini mungkin yang terakhir penyebabnya yaitu tentang tidak nafsu makan. Jadi nggak mau makan belas sama sekali. Nah, bagaimana dia itu tidak malas dah peka, nggak mau makan sama sekali, mogok. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Nah, ini ada situasi keluarga. Kadang kita kan makan bareng Bu ya, makan bareng. Nah, momen makan bareng itulah nanti orang tua, oh banyak yang makan. Nah, jadi enak Bu ya. Jadi dia pasti nanti akan makan dan makan setiap harinya pasti makan dia kalau bareng-bareng enak. Coba kalau dia sendirian, pasti dia nggak mau makan. Jadi itu Bu ada 3 contoh yang menyebabkan orang tua tidak mau makan, dan tadi sudah ada solusinya agar supaya orang tua itu mau makan. Dan mudah-mudahan Bu dalam pertemuan ini Ibu nanti dapat menyampaikan ke ibu-ibu yang lain supaya ibu-ibu yang punya lansia itu dirawat, makan yang sehat. Jadi dia itu memanfaatkan waktu lansianya itu waktu yang baik, tidak tersia-sia hanya menunggu waktu yang dia nantikan yang terakhir. Itu Bu ya, mungkin Bu itu yang saya harapkan dari pertemuan ini. Dan mudah-mudahan Bu yang sudah dari kita bahas modul 1, modul 2, 3, 4, dan 5 ini semua ibu bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Modulnya ada berapa Bu? Ada nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan 5. 5 ini adalah kesejahteraan lansia dan disabilitas. Mungkin itu saja Bu dari awal hingga akhir. Mungkin ada kesalahan yang saya tidak sengaja maupun sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, juga untuk Pak Joy minta maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.